merekam. Sempat juga saya tegur, ini kenapa pakai direkam-rekam ini? Saya pikir direkam untuk kebutuhan dokumentasi institusi atau dokumentasi pihak keamanan. Nanti pada pukul 2 malam tiba di rumah setelah pemakaman, setelah saya pulang ke rumah mandi, saya makan sedikit. Saya baru dapat berita ternyata di live. Saya menolak. Saya kemukakan dengan wadir 3 pelayanan. Tidak ada gejala batuk, mual, muntah kepada istri saya. Yang mana gejala ini sudah diumumkan melalui standar dunia, yaitu ini salah satu 2 atau 3 ini gejala COVID, corona. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, jumpa lagi bersama saya Dahana Jumudin, dan senang sekali saya malam ini kembali lagi bersama Anda di channel YouTube yang paling Anda tunggu. Malam ini kita akan berbicara tentang bagaimana korban pasien dalam pengawasan COVID-19 dan sudah dimakamkan berdasarkan standar atau prosedur COVID-19. Tetapi setelah hasil swab menyebutkan pasien tersebut hasilnya negatif. Sementara di satu sisi masyarakat sudah terbentuk opini bahwa pasien tersebut telah menderita atau dalam kategori pasien dalam pengawasan. Dampaknya, keluarga yang ditinggalkan itu dikucilkan oleh kelompok masyarakat di sekitarnya. Bahkan yang tidak punya hubungan sama sekali juga ikut dijauhi oleh masyarakat. Nah, ini yang menimpa keluarga almarhum Mawar umur 27 tahun yang meninggal pada tanggal 20 April 2020 di Rumah Sakit Undata Palu. Ternyata hasilnya negatif. Sementara di satu sisi almarhum telah dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di Kota Palu, itu melalui proses pemakaman secara COVID. Kita akan saksikan video berikut ini. Ini adalah video pemakaman, proses pemakaman almarhum yang hanya dihadiri oleh suami almarhum. Ya, sebentar nanti akan kita bercerita dengan suami almarhum bagaimana proses almarhumah ini sehingga kemudian ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan. Belum memang belum. Saya tinggal di polisi di Bogor. Di bagian mana itu? Di Boyoke. Tinggal orang. Timur nanti. Iya, iya. Ya, kepala doang. Iya.
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Bantu tali ini, bantu tali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا لا. Nah, malam ini saya mengundang suami almarhumah, sahabat saya juga, Andi Nizar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Andi Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Adha. Ya, saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhumah pada tanggal 20 April 2020 ya. Bagaimana kondisi keluarga hari ini di rumah? Ya, alhamdulillah semua keluarga yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat, namun aktivitas seperti biasanya masih tertutup di rumah karena lagi tidak berhubungan dengan semua masyarakat. Iya. Beberapa hari lalu saya sudah mendapat kabar ya resmi dari juru bicara Pusdatina COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan hasil swab almarhumah itu adalah negatif. Yeah. Padahal sebelumnya almarhumah ini oleh rumah sakit itu ditetapkan sebagai PDP. Gimana proses awalnya sampai almarhumah itu masuk di rumah sakit Undata? Ya, baik. Waktu hari Senin tanggal 20, ketika bangun pagi, saya melihat istri saya itu sudah tidak sadarkan diri di rumah, di kamar, sehingga saya mulai panik, panggil keluarga, orang tua dan saudara yang aktivitasnya di dapur dengan di luar kamar, sehingga para tetangga muncul mengusulkan untuk ke rumah sakit. Ketika diobati di rumah, diminumkan air, dibantu untuk disadarkan, sehingga pada pukul 11 kami putuskan untuk ke rumah sakit Al-Herat Palu. Sekitar jam setengah 12 ke rumah sakit Al-Herat. Ketika turun dari mobil di depan IGD itu sempat ditahan dulu oleh pihak dari petugas dari IGD. Jangan dulu turun, mereka mempersiapkan semua alatnya, kemudian dengan pakaiannya. Saya sementara itu masih bingung, sementara ini pasien ini sudah gawat sekali. Nah, ketika mulai dimasukkan ke dalam, dilakukan perawatan, observasi kah atau apa namanya, mulai dimasukkan O2 dan diperiksa darahnya. Kemudian pada waktu itu sekitar pukul setengah 1 atau jam 1 siang, artinya cuma 1 jam setengah begitu di rumah sakit Al-Herat, dokter menyarankan untuk
dirujuk ke rumah sakit Undata, dan dokter itu menyodorkan ke saya untuk setuju dengan bertanda tangan itu. Maka demi melakukan usaha untuk kesembuhan, waktu itu saya menandatangani untuk ke Undata dengan harapan dikarenakan alat di Rumah Sakit Al-Herat menurut dokter tersebut itu tidak lengkap, saya terimalah di Rumah Sakit Undata. Kemudian setelah ke Rumah Sakit Undata, dalam perjalanan itu memang mobil itu laju, sehingga saya sendiri di dalam ruangan, 2 orang petugas Rumah Sakit Al-Herat di bagian depan mobil itu menuju Rumah Sakit Undata. Saya itu tak angkat-angkat itu dengan pasien. Tibalah di Rumah Sakit Undata, mereka sudah siap semua karena sudah ditelepon. Akhirnya dijemputlah istri saya, dibawa turun dan dimasukkan dalam ruang IGD Rumah Sakit Undata. Rumah Sakit Undata. Ya. Itu jam berapa sampai di rumah sakit itu? Saya kurang ingat pastinya, tetapi kalau saya tidak salah itu sekitar jam 1. Jam 1 siang. Jam 1 siang Ya, ya. Pada saat begitu. penjemputan itu sudah petugas yang ada di sana itu memang sudah pakai alat pelindung diri begitu. Awalnya belum, malah sempat 2 orang petugas yang lengkap dengan pakaiannya itu yang dari Rumah Sakit Al-Herat itu sempat agak sedikit marah. Kenapa tidak siap memang dari tadi? Karena pasien ini sudah dari tadi ini di mobil, nah, gitu kan sudah ditelepon. Sempat beradu mulut antara petugas Rumah Sakit Al-Herat dengan petugas yang menjaga bagian depan IGD Rumah Sakit Undata. Kenapa lama sekali? Bahasanya yang dari Rumah Undata itu, ya sabar Pak, sementara. Nah, ketika sudah siap maka dibawa turun, dimasukkan ke dalam ruangan, kemudian dilakukan perawatan. Ya. Berapa lama dirawat di IGD? Dirawat itu kurang lebih sekitar 2 jam, 2 jam setengah. 2 jam ya, sekitar 2 jam sampai 2 jam, 2 jam setengah. Ya. Lalu kemudian setelah dirawat, Ya. kemudian dia sampai ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan itu bagaimana? Nah, sama waktu di Al-Herat belum bisa dokter itu mengatakan apa hasil diagnosanya penyakit pasien ini. Ketika sudah di Undata, mereka bawa ke bagian ronsen, nah gitu. Kemudian mereka lakukan pemeriksaan jantung, kemudian mereka tetap juga kasih O2, nah gitu, oksigen, dinaikkan di tingkat 5. Nah, kemudian mereka ambil lagi darahnya, ambil darah dari sini dan dari sebelah sini. Saya sempat melihat tangan istri saya itu bengkak dan disaksikan oleh dokter waktu itu, nah gitu. Mereka melakukan perawatan itu, mulai dari pemeriksaan jantung, pendeteksi nadi dengan memakai layar, kemudian di ronsen. Nah, dengan posisi O2. Ketika pukul sekitaran 2:30 atau sebelum jam 3 sore, saya diberitahu bahwa Pak, kami sepertinya harus melepas sudah O2 ini dan melakukan cara yang terakhir ini, yaitu kalau saya tidak salah istilahnya itu alat inkubator. Kalau saya tidak salah itu. Keluar alatnya, itu dilepaslah O2-nya, dimasukkan semua selang, tapi sebelumnya itu ditaruh dulu sebuah kotak di atas almarhumah istri saya itu. Iya. Kemudian dipasanglah selang dan tim dokter dengan perawat itu minta izin untuk di kateter. Nah, gitu. Nah, dengan posisi di kateter, jantung, nadi dan di inkubator masuk selang, kemudian pakai alat pompa yang persekian detik saya kurang tahu. Iya. Itu hanya dokter yang tahu. Gitu. Itu posisinya sekitar setengah jam lebih. Setengah jam lebih. Iya. Upaya itu dilakukan. Upaya ya? itu dilakukan oleh tim dokter. Terus kemudian pada saat ditetapkan sebagai PDP itu saat masih proses perawatan atau setelah meninggal? Tentunya setelah meninggal. Setelah meninggal. Iya. Waktu setelah azan asar, saya berada di luar untuk berusaha menghilangkan panik. Saya minum di luar, kemudian saya dipanggil. Itu pukul 15.32. 15.32 saya dipanggil masuk ke dalam. Berbicaralah seorang dokter kepada saya. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat, yaitu Dokter Putu. Dia mengucapkan,
Pak, saya Dokter Putu, permisi, saya mau menyampaikan bahwa seharusnya istri Bapak ini setelah kami melakukan alat ini, inkubator ini, 30 menit itu harusnya ada kenaikan, ada perbaikan, ada peningkatan. Nah, namun sepertinya tidak ada peningkatan dan kami terpaksa memberitahu kepada Bapak selaku suami Ibu sudah pergi dari tadi. Sekitar, saya tidak tahu apa setengah jam yang lalu ketika dilepas O2 atau bagaimana. Kemudian kapan ditetapkan status PDP? Itu posisi saya keluar IGD, di depan pintu IGD. Saya namanya manusia, keadaan saya sedih, saya mengingat itu saya ditenangkan oleh adik dan teman. Nah, itu yang ada di pintu depan IGD. Kemudian sekitar setengah 6 sore, jadi sudah 2 jam, saya dipanggil oleh tim rumah sakit ke bagian depan, bagian belakang IGD, tepatnya di lorong-lorong antara IGD dengan ruang ronsen, di lorong jalannya pasien dan keluarga pasien-pasien yang menginap. Iya. Disitulah saya disampaikan bahwa almarhumah itu mereka rapatkan, mereka putuskan dengan status PDP dan akan dimakamkan secara protap PDP, protap COVID. Pada saat ditetapkan sebagai PDP, reaksi Pak Nizar waktu itu bagaimana? Iya, saya bingung dan saya heran. Sempat juga menolak karena memang tidak ada kisah-kisah dan gejala yang menurut saya bahwa pasien atau almarhumah istri saya itu PDP atau dia ada mengidap penyakit COVID. Sempat saya menolak bahwa dikatakan dia status PDP setelah meninggal rapat tim dokter dengan pihak rumah sakit. Mereka menetapkan PDP, sempat saya menolak gitu. Karena menurut mereka setelah mereka rapatkan pihak dokter dengan tim rumah sakit, kenapa status PDP? Dikarenakan alasannya adalah ada beberapa kemiripan gejala COVID, ditambah dengan hasil ronsen, ditambah dengan riwayat perjalanan pasien atau almarhumah, yaitu 1 bulan yang lalu, berarti tanggal 20 April meninggal, tanggal 20 Maret itu berada di daerah terpapar. Nah, itu. Padahal daerah terpapar itu yang dimaksud Sulawesi Selatan. Istri saya itu ada di Parepare selama 1 bulan. Nah, jadi dia di Parepare itu mulai dari 20 Februari sampai 20 Maret. 20 Maret. Nah, 20 Maret itu dia pulang ke Palu dengan naik pesawat ke Makassar dulu dia, kemudian ke Palu. Jadi cuma datang ke Makassar hanya naik pesawat. Tiba ke Palu 20 Maret. 20 Maret ke 20 April itu sudah 1 bulan. Nah, saya menolak 3 sampai 4 alasan tim dokter dan pihak rumah sakit sehingga mereka memutuskan PDP. Sahabat Nizar tetap bersikap keras untuk tidak menerima bahwa istri sahabat Nizar itu ditetapkan sebagai PDP. Iya, saya pada waktu itu tetap tidak menerima dengan alasan yang dikemukakan oleh Wadir 3 Undata, Wakil Direktur Bagian Pelayanan, yaitu Dr. Amsar. Di sampingnya ada Dokter Ketua Tim Penanganan COVID Rumah Sakit Undata. Dan di sampingnya lagi ada 1 bapak yang saya kurang tahu namanya siapa. Yang jelas 3 orang dari pihak rumah sakit yang berbicara dengan saya. Dengan mengemukakan alasan tersebut, saya menolak sampai dikatakan PDP. Karena ada argumen yang harus mereka pertimbangkan bahwa pasien sebenarnya bukan PDP. Nah, alasan yang saya kemukakan adalah sudah 1 bulan di Parepare. Di Palu sudah 1 bulan di Palu dari Parepare.
Dan di rumah di Palu, selama di Palu itu tidak pernah keluar rumah. Tidak pernah keluar rumah, istri saya cuma berada di dalam kamar, di dapur, dengan sesekali itu keluar hanya menjemur. Nah, itu saja aktivitas istri saya. Kemudian kalau memang sudah 1 bulan berada di daerah terpapar, yang walaupun hanya sekian 1, 2, 3 jam saja di Makassar, Iya. nah, gitu, di bandara, nah, gitu. Sementara di Palu sudah 1 bulan, saya selama 1 bulan di Palu bersentuhan fisik dengan istri saya itu melebihi dari physical distancing yang lain-lainnya. Gitu. Saya bahkan 1 gelas air minum dengan almarhumah istri saya, 1 es krim, kami berromantis di dalam kamar, bahkan dengan anak saya yang kecil 2 orang itu, 1 makanan, 1 air minum, nah, gitu. Kalau memang masuk riwayat itu, kenapa kami, alhamdulillah kami masih sehat-sehat walafiat. Yang kedua, saya menolak. Saya kemukakan dengan Pak Dr. Amsar, Wadir 3 pelayanan, tidak ada gejala batuk, mual, muntah kepada istri saya. Yang mana gejala ini sudah diumumkan melalui standar dunia, yaitu ini salah satu 2 atau 3 ini gejala COVID, corona. Nah, gitu. Nah, dia tidak pernah batuk. Kemudian ketiga, tidak ada riwayat istri saya penyakit jantung. Yang keempat, istri saya tidak ada riwayat sesak. Adapun sesak yang dia alami ketika 2 jam, 2 jam setengah di Undata dan di Rumah Sakit Al-Herat sekitar 1 jam setengah waktu dirawat sebelumnya, Rumah Sakit Al-Herat, itu sesak menurut saya sesak sakaratul maut. Namun kalau sesak itu dinilai bahwa karena kemiripan gejala COVID, salah satunya adalah sesak, berarti semua orang sakaratul maut nanti yang sesak juga kemiripan gejala COVID juga. Nah, dengan pertimbangan sudah 1 bulan di Palu, kami berkontak fisik dengan istri saya melebihi dari yang lain-lain, 1 es krim, 1 air minum, tidak pernah gejala batuk, tidak pernah ada batuk, tidak pernah mual, tidak pernah muntah, nah, gitu. Ini tidak dipertimbangkan oleh tim dokter. Yang kelima, mereka mengatakan bahwa dikuatkan oleh hasil ronsen. Saya bertanya, apa hasil ronsen tersebut? Dokter ketua tim penanganan COVID mengatakan ada gejala setelah kami melihat. Tapi saya kan tidak mengerti bahasa medis. Memang mereka ahlinya, Bapak Ibu dokter itu yang saya hormati, bahasa tentang hasil ronsen itu. Namun hasil ronsen itu adalah gejala yang ada di hasil ronsen itu sama dengan gejala di malaria juga ada, di DBD juga ada, di penyakit lain juga ada. Tidak ada alat yang bisa menentukan bahwa pasien itu corona selain swab. Karena itu yang kita ketahui di Indonesia ini, bahkan di dunia, berdasarkan standar WHO. Itulah alasan yang saya kemukakan, tolong pertimbangkan Pak argumen ini, dengan Bapak pertimbangkan argumen Bapak. Saya meminta mereka merapatkan ulang, namun mereka tetap bersikeras bahwa mereka tetap pada putusannya ini PDP. Itu pukul 5:30. Pukul 5:30. Terus kemudian almarhumah itu kan dimakamkan pada malam hari, dan saya juga ikut proses pemakaman itu. Saya ikut juga mengantar dari rumah sakit sampai ke pemakaman di Poboya. Itu salah satu area pemakaman memang yang disiapkan untuk itu. Terjadi kesepakatan sampai kemudian ini dimakamkan di Poboya. Itu bagaimana ceritanya? Padahal kan di satu sisi saya mendengar sebelumnya bahwa sahabat Nisar itu mau memakamkan ini di pemakaman keluarga di Bayoge. Iya. Pada waktu pukul 17.30 hingga pukul 18.30 di hari Senin tanggal 20 itu sempat terhenti pembicaraan kami karena Dokter Amsar dengan beberapa dokter lain itu izin mau sholat dulu, sehingga setelah sholat saya menunggu-nunggu, tidak ada lagi berita. Saya keliling ke sana kemari mencari informasi bagaimana sudah statusnya, saya punya istri, apa sudah boleh saya bawa pulang atau belum. Nah, sehingga pada pukul 8 malam, yaitu pukul 20 malam, saya mencoba lagi masuk ke dalam rumah sakit untuk bertanya sama siapa saya harus meminta informasi ini. Sehingga
muncullah satu dokter jaga, saya lupa namanya, gitu. Dia menjelaskan kepada saya bahwa saya coba dulu untuk hubungi melalui telepon dokter Amsar, gitu. Dia hubungi, dia berarah keluar sana, keluar lorong mau keluar UGD, menelpon. Ketika dia balik, dia bicara dengan saya, itu tepatnya di bagian pelayanan rumah sakit IGD Rumah Sakit Undata. Disitulah kami bercerita tentang proses pemakaman ke Poboya. Kenapa bisa sampai saya langsung setuju? Karena begini, saya diminta kepada mereka, demi memotong mata rantai dan meminta kebesaran hati Bapak selaku suami dan keluarga. Bapak, kami harapkan legowo karena kami memutuskan bahwa ini PDP dengan ada kemiripan gejala COVID, maka kami harus makamkan secara protap COVID. Saya dengan kebesaran hati dan sudah ada telepon dari keluarga bahwa terima saja apa adanya nak, gitu. Makamkan cepat almarhumah istrimu. Maka disitulah putus keputusan untuk dimakamkan di Poboya. Itu pada pukul antara jam 8 malam sampai jam 9 malam. Namun di sela-sela itu ada pihak keamanan, polisi dan tentara di luar lorong yang sempat mengeluarkan kata-kata, bagaimana? Sudah bisa kita jemput? Saya heran, kenapa ada polisi di luar? Siapa yang panggil? Berita apa yang disampaikan ke mereka? Informasi apa yang disampaikan ke mereka? Dan sepertinya mereka masuk, namun ada pihak rumah sakit itu yang sempat mengkode, tunggu dulu. Begitu Kak. Di situ saya sudah mulai ini ulang. Loh, ini kan saya mau cari berita bagusnya ini. Kenapa mesti ada yang suara-suara begini? Nah, gitu. Saya kan tidak tahu ini, Pak. Nah, gitu. Gitu dia, Kak. Nah, rencana awalnya sempat rencana mau dimakamkan di makam keluarga. Tapi kemudian saya mendengar ada penolakan. Itu bagaimana ceritanya? Ya, kembali pada pukul 5:30 sore itu, saya menyatakan bahwa saya yakin istri saya bukan PDP atau bukan penyakit corona. Dan saya menerima putusan ini dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa memang ajalnya sampai di sini. Sehingga saya sebenarnya mau meminta kepada rumah sakit kapan diizinkan untuk saya bawa sudah almarhumah ke rumah untuk disemayamkan, dan akan saya dengan keluarga makamkan di pemakaman keluarga Kelurahan Boyoge, di samping masjid atau lapangan Galara Lama, lapangan Harimau Lama. Nah, saya tidak tahu kalau ada penolakan dari warga. Tidak ada warga Boyoge yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Tentang siapa yang memberitahu, siapa yang mengkode, mengkonfirmasi, itu semua kita sudah bisa berpikir siapa. Nah, itu. Kami mendapat informasi bahkan dinonton ya, dan kita punya file terhadap siaran langsung almarhumah pada saat penanganan di rumah sakit. Bagaimana sahabat Nisar menyikapi siaran langsung ini? Sementara saya memperkirakan karena ini kemudian tersebar isu, karena penontonnya ya netizen waktu itu yang menonton ini cukup banyak, sampai ribuan orang. Saya menduga ini kemungkinan ini salah satu pengaruh dari kemudian menimbulkan reaksi besar terhadap masyarakat di sekitarnya, sampai kemudian ada penolakan begitu. Apa sikap sahabat Nisar terhadap siaran langsung ini? Karena gara-gara ini kan kemudian sahabat Nisar bersama keluarganya kemudian ditinggal ya, tidak dihiraukan lagi sama masyarakat sekitar. Dikucilkan kira-kira begitu. Ya. Saya terus terang ke Adha, tidak tahu itu perekaman itu. Tidak tahu itu live itu. Waktu pukul 5:30 sore, sempat saya menegur dari pihak rumah sakit dengan memakai pakaian perawat atau dokter. Saya kurang tahu dia profesi perawat atau suster. Saya tunjuk kenapa direkam ini. Tiba-tiba dokter yang di samping dokter Amsar itu maju mengalihkan pembicaraan saya. Dia sempat bilang sudah tidak apa-apa. Nah, gitu.
Saya bilang, kenapa tidak apa-apa Pak? Nah, gitu. Ini di rumah sakit dilarang merekam-rekam, memotret atau apa semua. Kenapa kita bisa? Nah, gitu. Nah, kemudian pada pukul 8 malam lagi, memang ada seorang petugas polisi itu merekam. Sempat juga saya tegur, ini kenapa pakai direkam-rekam ini? Saya pikir direkam untuk kebutuhan dokumentasi institusi atau dokumentasi pihak keamanan. Nanti pada pukul 2 malam tiba di rumah setelah pemakaman, setelah saya pulang ke rumah mandi, saya makan sedikit, itu saya baru dapat berita ternyata di live. Nah gitu. Saya sangat kaget kenapa di live, dan saya sempat mengikuti rekaman live itu di media sosial Facebook, sempat dibagikan di, kalau saya tidak salah, grup info Kota Palu atau apa. Itu ada beberapa komentar yang komentarnya miring kepada almarhumah saya, kawan-kawan dan kerabat saya yang ada di sekitaran Rumah Sakit Undata, dan khususnya yang di rumah, dan bahkan keluarga saya yang saya sudah 6 bulan, bahkan lebih dari 6 bulan mungkin ya, keadaan itu tidak pernah ketemu, itu sempat dikucilkan oleh orang-orang kantor dan orang di sekitarannya. Padahal tidak pernah ketemu. Padahal tidak pernah ketemu. Nah, saya merasa bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat hasil dari live yang tidak bertanggung jawab itu mengakibatkan masyarakat mempunyai opini-opini lain kepada kami, opini buruk. Bahkan di tetangga sendiri itu tidak terlalu berani ketemu kami. Ada yang mengatur jarak ketemu kami, ada yang tidak menegur kami. Nah, gitu. Kemudian di pasar, teman-teman dari ibu saya itu juga banyak membicarakan kami. Semua itu hasil dari live oleh oknum keamanan aparat tersebut, yang sebenarnya menurut saya Kak Daha, bahkan kalau orang pun itu positif, tidak bisa di live Kak Daha. Karena berdampak kepada keluarga korban. Biarlah menjadi dokumentasi dari institusi tersebut, baik pihak rumah sakit, pihak dokter, atau pihak keamanan. Memang ini menjadi satu masalah stigma terhadap mereka korban COVID ini ya, termasuk inilah yang menimpa keluarga Nizar, yang mana sempat dikucilkan padahal hasil akhirnya itu negatif ya, disebutkan negatif, dan ini hasil swab yang sudah disampaikan oleh juru bicara Pusdatina COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah kepada saya. Nah, stigma inilah yang kemudian menyebar di mana-mana dan berdampak buruk terhadap pihak keluarga, bahkan pihak keluarga ikut dikucilkan. Nah, ini menjadi masalah yang cukup serius. Bahkan sahabat Nizar sendiri itu sempat tidak banyak orang yang mengatur jarak dan sebagainya, bahkan tetangga sendiri ya tidak ingin bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan. Betapa sebetulnya ini menjadi sesuatu yang menjadi masalah. Orang sudah berduka, dirundung duka, sudah pergi dan dimakamkan lagi secara protap COVID, tapi kemudian di tengah masyarakat justru dikucilkan. Pada saat pemakaman itu kan tidak ada orang ya, kecuali sahabat Nizar sendiri bersama adik Nizar dan saya dan sekitar 6 orang karib yang lain. Gimana perasaan Anda ketika itu? Ya, saya sudah tidak terlalu memikirkan lagi itu Kak Daha, karena yang paling inti adalah bagaimana memakamkan almarhumah, orang yang sudah meninggal. Situasinya memang pada waktu itu saya mau tidak mau harus terima sudah, karena perdebatan yang sangat panjang sekali, namun tidak ada juga hasilnya. Saya mau tidak mau harus terima dengan apa keputusan rumah sakit pada waktu itu tentang tidak ada keluarga. Itu sudah bagian dari resiko
resiko atau akibat dari pemberitaan dan keputusan rumah sakit. Karena siapa yang mau datang di situasi COVID begini, proses pemakaman jam 12 malam, orang mau ke Undata dulu atau orang mau ikut semayam di kamar jenazah atau sampai lagi ke Poboya, siapa yang mau datang dengan pemberitaan ini? Ditambah pada waktu itu netizen di media sosial hasil dari live oknum aparat tersebut itu bertubi-tubi. Jadi keluarga saya di rumah, di luar rumah, di keluarga yang lain itu menyaksikan, terpukul sekali antara sedihnya dengan kepergian almarhum istri saya, keluarga mereka. Di satu sisi juga ada pemberitaan yang santer dilakukan oleh hasil rekaman live-nya oknum tersebut. Iya, baik. Ada 3 hal yang menurut hemat saya yang saya kira masih menjadi pekerjaan rumah kita hari ini. Yang pertama adalah bagaimana terkait dengan perekaman itu. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita meminta dari pihak kepolisian cukup keluarga saya ini yang menimpah, jangan lagi keluarga yang lain, dan ini mesti harus ada aturannya bahwa ya jangan sampai kemudian hal ini terjadi kepada yang lain lagi. Ya, saya sendiri dan beberapa teman sudah banyak menelpon saya, Kadha, dari praktisi hukum, aktivis, DPR, kemudian dari kawan-kawan yang lainnya, semua tidak setuju dengan perekaman tersebut, perekaman live tersebut dilakukan oleh oknum tersebut. Jadi saya hanya menginginkan kepada pihak kepolisian untuk apa sikap mereka setelah mengetahui bawahannya aparat tersebut yang melive proses pemakaman yang PDP-nya masih belum pasti negatif atau positif, namun sudah kita tahu sekarang negatif. Apa yang akan mereka tindaki oleh bagi oknum tersebut? Ya, itu yang pertama. Terus harapan saya apa? Harapan saya mereka sebenarnya mengklarifikasi proses perekaman itu, karena di perekaman itu kawan-kawan saya yang mana dari adik-adik Kadha juga dan kawan-kawan saya yang di luar juga sudah mencatat menit per menit, detik per detik setiap ucapan yang dilakukan di live. Ini posisi pasien corona, gitu. Sehingga para netizen ini loh corona, gitu. Harapan saya Kadha cuma setelah mengetahui itu benar atau salah live itu, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres atau Polda. Harapan saya hanya ada berita live juga untuk klarifikasi pemberitaan tersebut. Ya, berarti harus ada klarifikasi ya. Harus ada klarifikasi bahwa apa yang disiarkan pada saat malam itu hasilnya adalah negatif, dan itu harus dilakukan oleh oknum yang bersangkutan ini demi untuk pengembalian nama baik keluarga, karena hari ini pihak keluarga itu merasa sangat dikucilkan oleh masyarakat sekitar, oleh kawan-kawan, oleh sanak famili yang lain. Nah, masalah selanjutnya, karena hasilnya negatif almarhumah dan sudah dimakamkan di tempat pemakaman COVID, apa rencana selanjutnya? Apakah ini mau rencana dipindahkan jenazah almarhumah atau bagaimana? Lalu kepada siapa kita meminta bantuan dalam posisi seperti ini? Ya, tentunya juga selain oknum kepolisian tadi yang kita sebutkan Kadha, saya juga meminta bahwa pihak rumah sakit juga siap dalam hal melakukan protap COVID, namun siap juga dalam hal klarifikasi pemberitaan yang mengakibatkan terjadi semua sekarang ini. Kami di tetangga, di keluarga, di sekitaran Kelurahan Kamonji, bahkan di tempat ruang-ruang kerja kami, di kantor saya itu dikucilkan.
mesti ada dari pihak rumah sakit klarifikasi berita, bukan cuma sekedar bahwa update berita dari gugus provinsi, satu PDP menunggu swab, besok lagi satu PDP Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu menunggu swab. Per tanggal 29 April satu PDP sudah keluar hasil negatif, enggak disebutkan namanya. Ini belum berdampak bagus dengan stigma-stigma masyarakat sekarang ini. Nah, kalau dikatakan bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab itu, baik, mari kita buka. Siapa yang menghubungi kepolisian dalam hal ini untuk pengamanan? Pihak rumah sakit atau saya? Nah, gitu. Gugus atau saya? Gugus provinsi atau rumah sakit atau oknum kepolisian sendiri? Nah, tentu ada berita, harus ada klarifikasi dari pihak oknum kepolisian dan ada klarifikasi dari pihak rumah sakit bahwa tadinya PDP dengan keluarnya hasil swab bahwa istri saya almarhumah Mawar binti Fuad Ali Alkara itu hasil swabnya negatif dan kami semua hasil rapid test semua negatif. Nah, gitu. Harus ada klarifikasi dari, harus ada klarifikasi ya, ya, dan itu dilakukan oleh pihak rumah sakit sendiri, ya, dengan, mungkin melalui konferensi pers atau kepada publik sehingga almarhumah ini yang sebelumnya sudah muncul stigma di masyarakat bahwa almarhumah adalah PDP dan mengakibatkan dikucilkannya keluarga, sehingga itu perlu. Ya, mudah-mudahan pihak rumah sakit menyimak diskusi kita malam ini atau dialog kita sehingga kemudian ini bisa menjadi pertimbangan. Yang terakhir, untuk almarhumah itu gimana? Ada apa? Apakah ada rencana yang mau dipindahkan di pemakaman keluarga atau gimana? Atau tetap di sana? Atau mungkin ada langkah-langkah yang lain yang dilakukan pihak keluarga? Iya, sedari awal memang saya KDH menginginkan bahwa istri saya dimakamkan di pemakaman keluarga, yaitu di Kelurahan Boyoge, pemakaman keluarga samping masjid lapangan Harimau Lama. Nah, itu. Saya menginginkan tindakan dari rumah sakit, mereka memakamkan secara COVID ke Paboya. Saya rencana mau memindahkan karena di sana tempatnya positif corona, saudara-saudara kita yang positif corona. Hasil swab mengatakan bahwa istri saya negatif corona, berarti bukan corona. Nah, itu berarti bukan tempatnya di sana. Saya ingin memindahkan dia ke pemakaman keluarga di Kelurahan Boyoge. Saya masih menunggu kenapa sampai saat ini rumah sakit belum menghubungi saya melalui telepon, yang mereka janjikan akan menghubungi saya kalau sudah selesai keluar hasil swab. Informasi yang saya dapatkan dari hari Senin atau malam Selasa, bahkan sudah hari Selasa, sudah hari Rabu, malam Kamis, sekarang ini belum ada telepon kepada saya untuk saya dipanggil ke rumah sakit. Apa klarifikasinya? Dan saya mau meminta mana bukti resminya. Saya juga meminta mana bukti ronsennya, mana bukti hasil diagnosanya yang layak diterima oleh keluarga pasien dan keluarga pasien untuk di kemudian harinya kami simpan. Nah, yang tidak bisa kami pegang silahkan dipegang rumah sakit. Itu rahasia negara, rahasia medis. Yang bisa saya pegang hasil-hasilnya itu yang sampai sekarang belum ada saya dipanggil oleh pihak rumah sakit. Saya menginginkan itu ke ADH. Kemudian saya mau meminta apa tanggapan dari rumah sakit tentang saya mau pindahkan istri saya yang bukan tempatnya di Paboya. Saya ingin memakamkan dia di Kelurahan Boyoge. Dan bagaimana stigma masyarakat di Kelurahan Boyoge yang sebenarnya adalah para sampai suhu Sararapura Hamai, keluarga dan kerabat juga yang di sana itu, yang gara-gara salah kaprah, salah stigma, salah informasi hasil dari live oknum kepolisian. Nah, saya masih menunggu dan saya meminta juga bantuan dari kawan-kawan saya termasuk kakak kami KADH untuk memberitakan, menginfokan kepada pihak rumah sakit tentang semua harapan saya dan keluarga. Itu Kak. Baik, saya kira ini adalah masalah yang cukup serius terhadap penanganan COVID-19, bukan hanya bagi keluarga Nizar, tapi ini juga nanti akan berimplikasi kepada keluarga yang lain, sebab tidak menutup kemungkinan juga ada kasus yang sama menimpa keluarga yang lain, dan bagaimana mengembalikan nama baik keluarga ya, dan
bagaimana pembinaan jenazah almarhumah, karena ini sudah terlanjur dimakamkan di tempat pemakaman khusus COVID-19, sementara hasilnya itu adalah negatif corona. Yang terakhir, bagaimana keadaan anak-anak yang 2 orang ya, yang ditinggal almarhumah? Ya, semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kami di rumah mulai dari orang tua, saudara, dan 2 anak saya itu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, namanya juga anak kecil sesekali dia buka pintu kamar, dia mencari mana Umi, mana Umi. Kalau yang umur 2 tahun setengah, kalau yang umur 9 bulan lebih itu, kalau orang Kaili bilang dia kayak apa bahasanya itu, menangis tidur. Nah, gitu. Tapi kalau orang Bugis bilang tas singa. Nah, gitu. Ya, kalau tidur itu sempat dia menangis lama. Menangisnya itu kayak menangis mimpi sedih begitu. Nah, itu saja. Kemudian masalah perawatannya kami berusaha untuk terus merawat anak-anak hari demi hari, dan saya juga berupaya untuk bagaimana menemukan cara untuk membesarkan dan merawat anak ini yang semulanya kan mereka ini dekat dengan ibunya, dekat dengan uminya almarhumah. Karena saya memang kesehari-harian saya bekerja, kadang saya pulang malam, kadang saya pulang sore, mereka sering dengan ibunya. Jadi sementara masa proses transisi untuk mengurus 2 anak ini ya, insya Allah kedua anak ini sehat walafiat, insya Allah nanti besar dengan melalui hari-harinya tanpa ibu, dan insya Allah ada keluarga yang lain kemudian bisa memberi kasih sayang kepada 2 anak sahabat Nisar. Dan insya Allah kita berdoa almarhumah tenang di sana di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat tempat yang layak, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kita akan jumpa lagi di episode yang berbeda. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.